Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita melaksanakan pelajaran pada pagi hari ini, monggo salah satu memimpin doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Kita langsung saja ke absen terlebih dahulu ya. Saya absen, nanti yang hadir bilang hadir, yang tidak hadir ya bilang absennya gimana. Ya, saya mulai ya. Ahmad Syihabuddin, Bagas Prasetya Utomo, Dibyo Priya Utomo, Isnaini Nasrul Mukminin, Sodikun. Oh, izin. Ya, terima kasih. Kalau begitu langsung saja kita nanti masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu kehadiran bangsa-bangsa Barat. Ya, selanjutnya tadi kita membahas mengenai kedatangan bangsa-bangsa Barat. Apakah murid-murid sekalian ada yang tahu bagaimana caranya masuknya bangsa Barat ke Indonesia? Mungkin salah satu teman ada yang mengetahuinya. Belum, Pak. Kalau belum, mari kita pelajari mengenai bagaimana proses kedatangan dari bangsa Barat ini ke Indonesia. Yang pertama yaitu latar belakang. Itu bagaimana bangsa Barat itu masuk ke Indonesia. Selanjutnya yang kedua itu proses kedatangan dan reaksi bangsa Indonesia itu seperti apa di reaksi bangsa Indonesia seperti apa atas kedatangannya bangsa Belanda, Jepang, Cina, Portugis, Inggris dan lain-lain. Selanjutnya ini tadi kelasnya bagus sekali ya. Alhamdulillah. Ya, kita lanjut ke materi ya. Tadi kita membahas mengenai latar belakang kedatangannya bangsa Barat ke Indonesia. Kedatangan bangsa Barat di Indonesia merupakan awalnya itu hanya lewat perdagangan. Tiada niatan untuk menjajah, namun melihat begitu besarnya potensi atau keadaan bangsa Indonesia yang mudah dimanfaatkan, itu menjadikan bahwasanya negara-negara Barat itu ingin sekali memiliki Indonesia. Jadi sebelum Indonesia itu dijajah, penjajah itu sudah memikirkan bahwasanya Indonesia itu mempunyai banyak sekali sektor perdagangan. So, misalnya rempah-rempah, terus kayu-kayu dan lain-lain. Mungkin dari murid ada yang pernah mendengar yang namanya perdagangan, iya kan? Pernah, Pak. Pernah. Pernah itu kan perdagangan itu misal kita beli, jual, kita ingin dapat untung, kita ingin dapat uang, kan begitu kan anak? Benar, Pak. Kalau kita ingin mendapatkan uang, biasanya kalau kita diberi uang sama ayah, sama ibu, itu 5.000. Terus kalau 5.000 itu dibelikan jajan habis, jadi kurang kan? Ya, itulah fungsinya dari penjajahan bangsa Barat itu ke Indonesia, yaitu ingin mendapatkan ekonomi yang lebih maju untuk memajukan negaranya tersebut. Namun ada beberapa niatan atau latar belakang yang mendasari bangsa Barat atau bangsa Eropa ini menjajah Indonesia. Latar belakang mendorong bangsa Barat datang ke Indonesia atau ingin bagaimana bangsa Indonesia ingin melepaskan diri dari kekuasaan bangsa Barat, itu yang pertama yaitu ada daya tarik Indonesia bagi bangsa Barat. Yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya Indonesia itu memiliki banyak sekali kekayaan lokal, kalau yang bisa dilihat di halaman 197 di buku kalian masing-masing, itu di situ ada beberapa gambar, yaitu itu termasuk rempah-rempahan.
Itu yang gambar pertama itu ada singkek, gambar kedua ada pala, gambar ketiga ada biji-bijian dan sebagainya. Terus untuk selanjutnya itu biasanya bangsa barat itu mengadakan adanya motivasi atau gerakan ideologi, yaitu growth, poster dan ekonomi. Motivasi bangsa barat melakukan penjelajahan samudra dengan sebutan ideologi sangatlah menjadi semboyan yang menjadi awal bagi bangsa barat untuk ingin sekali menjajah bangsa Indonesia. Karena tujuan bangsa barat Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Itulah yang membuat mereka melakukan ekspedisi dan penjajahan. Glory bermakna kejayaan. Gospel adalah keinginan bangsa barat untuk memperluaskan atau mengajarkan agama khususnya agama Kristen ke bangsa-bangsa di Asia. Jadi tujuannya di sana itu yang pertama yaitu ada glory itu ingin menjayakan bangsanya atau merasa dia ingin menduduki Asia, menduduki Eropa. Terus yang kedua ada gospel, berarti intinya itu memperluas kekuasaan. Jadi inti dari gospel ini bangsa Eropa itu ingin sekali untuk memperluas kekuasaannya. Jadi tidak hanya saja menguasai Eropa dan sekitarnya, namun Asia juga ingin dilakukan. Yang selanjutnya ada gold. Gold ini sama artinya dengan mencari kekayaan. Jadi mencari kekayaan ini bisa dikatakan merebut, merampas atau ingin menambah kekayaan dari bangsa yang menjajah Indonesia. Bisa kita ambil contoh yaitu Belanda. Belanda itu sangat ingin sekali menambah atau meningkatkan pertanian Indonesia. Kalau yang kita ketahui, bangsa Belanda itu pastinya menjajah untuk menyengsarakan. Itulah anak. Dan sekali Pak. Nah, tapi kita lihat saja kebalikannya. Dari sisi positif, Indonesia dapat mengenal bagaimana cara bertani yang benar, bagaimana cara bermanajerial yang baik dan benar. Jadi kalau kita lihat dari sisi positif, bangsa barat itu juga membawa sisi positif atau sisi baik untuk kelangsungan masa depan Indonesia. Namun tidak luput dari sisi negatifnya. Bangsa barat itu sangat besar sisinya. Kita lihat saja seperti pekerjaan paksa. Mungkin dapat teman-teman rasakan buat kesengsaraannya bangsa Indonesia waktu dijajah selama berabad-abad dijajah oleh bangsa. Selanjutnya yang poin C di halaman 199 silakan dibuka, yaitu adanya revolusi industri. Revolusi industri ini tak lain adalah bagaimana peningkatannya industri-industri yang ada di penjajahan tersebut, yang mana dalam hal tersebut revolusi industri atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Jadi yang awalnya itu naik kereta, bisa kita lihat di zamannya Majapahit itu masih menggunakan kereta kuda atau bisa kita katakan andong, mungkin bukan. Itu sebagai alat transportasi barang. Terus dari satu kerupuk ke penjual kerupuk itu memakai andong. Jadi pada zaman dahulu itu masih menggunakan beban atau sederhana. Contohnya kalau perahu itu masih menggunakan bulu. Jadi bisa kita lihat bersama bahwasanya perkembangan industri ini sangat menarik. Atau bisa kita lihat di sini mengalami perubahan. Jadi yang awalnya itu masih sederhana, contohnya seperti naik kereta andong, rokat dan sebagainya, itu nantinya akan digantikan oleh mesin. Jadi mesin-mesin yang Anda naiki sekarang ini seperti kalian yang naik motor sampai ke sekolah ini dengan selamat, itu masih
tidak luput dari bangsa Barat karena Indonesia dulu masih memakai anu. Nah, kalau kita simpulkan bahwasanya kalau seandainya bangsa Barat itu tidak menjajah ke Indonesia, walaupun bangsa Barat itu mempunyai sisi negatif, tapi kita lihat saja bahwasanya sisi positifnya sudah ada. Jadi bahwasanya tadi seperti revolusi industri tadi. Bagaimana mesin-mesin yang sangat dibuat untuk mempermudah kelangsungan ekonomi yang akan dirasakan untuk ke depan. Selanjutnya kita buka halaman 200. Itu ada dua gambar yang menjelaskan bahwasanya itu perahu, yaitu perahu pinisi dan perahu mesin uap. Bagaimana itu cara memanfaatkannya? Yang pertama itu kalau bisa kita lihat bahwasanya kedua gambar itu berbeda. Gambar yang pertama itu adalah gambar perahu layar menggunakan layarnya sebagai alat gambar, menggunakan daya tarik angin, menggunakan daya tolak angin. Nah, sedangkan gambar yang di sisi kiri itu adalah gambar dari perahu uap atau perahu mesin uap. Jadi di sini sudah tidak menggunakan angin lagi. Jadi kalau anginnya agak keras atau agak kencang bisa menggunakan mesin uap ini. Salah satu pengaruh revolusi industri yang sangat terasa adalah dalam kegiatan transportasi. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasannya kegiatan industri ini tak luput dari transportasi. Yang mana industri itu kalau tidak ada transportasinya, yang jelas tidak dapat mengembangkan atau menambah daya minat dari umum. Jadi tidak dapat mendorong ekonomi. Contohnya tadi Andol tadi, kalau seandainya Andol tadi mengirim kerupuk ke Jawa Barat dari Ponorogo, apakah tidak capek kan? Capek apa tidak? Adanya mesin ya seperti itu. Selanjutnya revolusi industri didukung sebagai penemuan lain seperti kompas, mesin monitor dan sebagainya. Penemuan-penemuan tersebut memicu bangsa-bangsa Barat untuk melakukan berbagai perubahan. Jadi mesin-mesin tadi juga memberi perkembangan atau mengembangkan dengan cara bangsa Barat itu bisa menjangkau dari Eropa dan juga Asia. Bisa kita bayangkan bahwasanya bangsa Barat itu tentunya sangat mahir dalam menguasai hal tersebut. Bisa kita lihat bagaimana mereka menguasai Asia, bagaimana mereka menguasai Eropa, bagaimana mereka meningkatkan ekonomi dari Asia ke Eropa. Nah, dengan adanya revolusi ini, tentunya bangsa Barat akan lebih mudah untuk melakukan berbagai petualangan. Jadi pengalaman itu tidak hanya dalam lingkup Eropa saja, itu lebih luas kembali. Kita tambah di Australia, Afrika. Ada yang sudah pernah jalan-jalan ke Afrika? Belum saja. Nanti saya doakan supaya bertemu dengan salah satu ras Mongoloid di sana. Selanjutnya ada kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Setelah kita melihat latar belakang dari bangsa Barat untuk Indonesia, yang kedua kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Kita tahu bagaimanakah proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia? Ada yang tahu bagaimana caranya bangsa Barat datang ke Indonesia? Kalau begitu saya akan menjelaskan sedikit mengenai kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Kedatangan bangsa Barat itu diawali dengan kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Ya, di poin A halaman 202. Silahkan bisa dibuka di LKS-nya masing-masing atau di masing-masing di halaman 202. Poin A yaitu kedatangan
Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisbon, Portugis pada tahun 1486. Bartolomé Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia proses melakukan pelayaran ke India namun gagal. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso. Ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Selanjutnya Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku pada tahun 1512. Bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Arguido dan Francisco Pizarro. Ya, di sini kedatangan bangsa Portugis ini tidak langsung datang di Maluku, karena pada dasarnya yang dikuasai oleh bangsa Portugis itu awalnya adalah Myanmar dan juga berada di Selat Malaka. Jadi kalau bisa kita simpulkan bahwasanya Portugis ini belum datang ke Maluku, karena Maluku yang datang ke Myanmar untuk menjalin hubungan dagang dengan Portugis. Yang selanjutnya di poin B, yaitu ada ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Indonesia diberi nama EIC, East Indian Company. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tidak dikumpulkan di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan EIC terdesak oleh Belanda sehingga Inggris menyingkir ke India atau Asia Selatan dan sebagainya. Setelah ini dapat kita simpulkan bahwasanya pertemuan kali ini membahas mengenai kedatangan bangsa-bangsa Barat. Nah, selanjutnya di pertemuan yang akan datang, Bapak akan membahas mengenai kedatangan bangsa Belanda di Jakarta, karena ini topiknya masih panjang, yaitu di halaman 203. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran pada pagi hari ini, yaitu bagaimanakah bangsa Barat itu mengambil keuntungan dari Asia, bagaimanakah proses kedatangan bangsa Asia. Dan nanti saya memberi tugas atau pekerjaan rumah untuk kalian di halaman 12, pilihan ganda dan isyarat silakan dikerjakan. Dan sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Semoga kita diberi kelancaran untuk menjalankan aktivitas atau jam istirahat nanti. Dan selamat beristirahat Bapak ucapkan kepada adik-adik semua. Dan jangan lupa belajar, jangan lupa dikerjakan tugasnya di rumah. Bila Bapak di sini ada banyak kekurangan, boleh dimaafkan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah terlebih dulu kita berdoa terlebih dahulu. Doa. Doa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yo, yo.